Shalom semuanya, selamat sore. Selamat datang di ibadah YCSC sore hari ini. Hai Cipta. Yeay. Halo Jojo, shalom semuanya teman-teman. Welcome. Senang banget sore hari ini meskipun beberapa wilayah di Jabodetabek hari ini terkena banjir, tapi bersyukur kita masih bisa bersatu di dalam ibadah sore hari ini. Cimonik apa kabar? Puji Tuhan Jo, aku baik ya. Meskipun langit mendung, tapi kita harus tetap bersuka cita. Tempat Cimonik banjir gak hari ini? Enggak sih Jo, puji Tuhan enggak. Jojo Tuhan. gimana? Apa kabar? Lumayan, jadi tergenang kira-kira 30-50 cm gitu di bawah gitu. Oke Iya, deh, nah teman-teman apa kabar nih? Boleh dong kasih tahu kita kabarnya kasih kayak ya. gimana. Ada yang kebanjiran atau apa? Boleh kasih reaction ya Cimonik ya? Iya, boleh Biasalah. banget, boleh banget. Buat Mantap. ya, apapun reactionnya, kalau mumpung bulan cinta nih guys, reactionnya boleh tanda love. Kalau misalkan Love. keadaannya sukacita, oke. Oke Mau, deh, iya, mana-mana nih, boleh reaction-nya. Wah, Kak Cila, iya. ada love-love. Bulan ini kita bertaburan cinta. Ngomong-ngomong, oh enggak, masih 1 minggu lagi ya. Minggu depan kita masih ada di bulan Februari ya, Cimonik ya. Betul Biasa lah. banget, iya. Semoga sampai hari-hari ke depan dan seterusnya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oke deh. Oke, Nah, ini banyak banget nih banyak banget. kabar-kabarnya. Dan masih terus akan banyak yang join lagi ya, Jo. Benar Jadi, banget. oke, ini ada Catherine. Apa kabar, Catherine? Lama banget nggak berjumpa ya. Ya, masih di Jerman ya. Kangen ya. Hai, Ci. Kangen ya. Hai, Cat. Kabar kamu baik, Cat? Oke. Baik, Ci. Puji Bagus nih. Tuhan. Kalau kangen nanti habis ini bisa apa namanya ketemu atau telepon by aplikasi-aplikasi yang mungkin digunakan buat telepon ya Cimoni, kayak bisa pakai WhatsApp. Nanti mungkin bisa move ke Zoom yang lain nanti buat telepon-teleponan kalau kangen-kangen nih. Yes. Ngomong-ngomong tentang aplikasi. Hmm, Kita tuh kan udah pandemi nih ya Cik Monik ya. Udah hampir 1 yes. tahun. Kita tuh pasti pakai aplikasi banyak banget dan emang harus diakui banyak aplikasi baru yang keluar di pandemi ini nih Cik Monik. Bener Kalau Cik banget, Monik Jo. iya kan. Kalau Cik Monik sendiri selama pandemi ini tuh aplikasi yang jadi favorit Cik Monik apa sih? Kalau aku tentunya, apalagi yang apa namanya, kalau bukan Clubhouse teman-teman, itu adalah Mana ya, nih yang di Clubhouse-nya? iya Boleh. boleh tuh, boleh yang udah mulai kenal dengan Clubhouse, bahkan yang udah kita follow-followan ya beberapa teman-teman di sini, boleh tuh kasih reaction atau komen juga ya. Oh Zoom, Oke. baik. Android nyimak nih ya. Semoga Clubhouse akan segera tayang. Acara Launching tunggu Jo, Cimonik. launching, Ya ya. di Android. Android juga. Oke, aplikasi BCA Mobile plus Shopee. Kalau BCA-nya banyak gitu enak ya ini dia ya. Saldonya ya. Oke, wah ternyata Vidya Clubhouse sampai subuh. Wah ini kayaknya geng-gengnya nih. Iya. Tenang Android ya. Mantap, Eh, mantap. Tenang. Nah, anak TikTok bener nih. Nah, mana nih yang lain nih? TikTok. Bibit, wah Oh, ini nih Bibit, kelihatan astaga. hebat. Visioner ya Ibu Titin ini. Bibit Baik, unggul. baik. Iya. Wah, boleh nih. Selain Bibit, coba-coba mana nih yang suka main saham nih? Oh, Kak Edo juga ya Oh, salah Kak satunya. Edo. Baik, Iya, baik, ini baik. kayak udah brand ambassador-nya Bibit gitu. Asetku, Oh, oke, oke. asetku. Mungkin bisa Oke. terinspirasi gitu ya dari yang tayang di layar sekarang nih ya Cimonik ya. Ada banyak Iya. aplikasi yang Boleh mungkin banget sudah nih. terlupakan juga. Betul, betul. Teman-teman boleh banget type di kolom chat, apa sih kira-kira aplikasi yang jadi favoritnya teman-teman nih selama dunia per-onlinean ini? Ini banyak banget nih. Nah, ini Coba. ada yang promosi juga. Oke, Oh oke, iya, oke. oke. Ada yang main dating apps juga ya.
Oke. Udah mulai Rupanya jujur nih ya. heeh, Kas, oke, buku yang mungkin butuh kas. pencatatan-pencatatan gitu ya, yang suka mencatat pengeluaran nih ya Cimonik ya. Iya, biar proper Jo, biar semuanya tuh terstruktur Bener. ya kan? Oke deh. Oke. Mending kita tanya satu Bible apps luar biasa, Kak Oh, Edo. Wah, kayaknya baik, ada yang mau baik. direkrut nih ya. Ah, Oke, makin rame. Nah, makin kita rame. gimana kalau kita nanya satu orang aja ya, Ci ya, buat kita tanyain kira-kira aplikasinya tuh apa gitu yang paling disukai nih. Boleh banget Jojo. Ayo Coba kita Cimonik deh yang pilih. coba ya, siapa ya di sini? Mungkin aku pilih Christopher Jason mungkin ya, Oke, Bapak. Iya, silahkan silahkan. Bapak Kira-kira, Christopher. iya, apakah ada Bapak Christopher Jason? Ya, halo. Oh iya, Apa ada. ya? Dari foto ini ya? Enggak, Iya, aplikasi ya, favoritnya aja. bebas, apa aja. Iya, Favorit Tokped. ya? Enggak Tokped itu bikin boros. Oke. Clubhouse kali ya. Gue lumayan Asik. dapet insight sih baru-baru ini pas buka Clubhouse. Jadi kayaknya bermanfaat sih sekarang-sekarang ini ya. Semoga kedepannya juga masih bermanfaat. Biasanya kan sosmed kalau udah lama kan tahu sendiri kan kayak gimana. Iya, mantap. Berarti Gimana? Jason tim Luar biasa. Clubhouse. Terima Tapi kasih ya, Pak Jason ya. thank you Luar Jason. biasa. Thank you. Thank you. Banyak banget ya, tapi intinya aplikasi favorit apapun itu yang sedang kita gunakan jangan sampai itu menyita banyak waktu kita sampai kita tuh lupa untuk kebutuhan utama kita ya, Cimonik. Kan sering terjadi tuh kalau kita lagi asik. Jujur nih aku lagi uninstall TikTok karena nonton TikTok tuh kayak gak ada habisnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya cerita kayak gitu juga yang sampai uninstall atau oh iya ini ada Korobi sama Iya, Cianita. kita Halo, sapa Shalom Korobi. dulu. Shalom Korobi Cianita. Shalom semua. Iya, apa kabar Koci? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan, baik. Gimana Puji kabarnya? Tuhan. Teman-teman gimana? Tuhan sehat. Kami Baik juga Koci, puji Tuhan. Tuhan ya. Korobi Iya. Cianita wilayahnya aman ya, Korobi Cianita nggak kena banjir ya atau kena nih Korobi Puji Cianita? Tuhan. Puji Tuhan kita sih aman. Teman-teman semua gimana? Semua Puji Tuhan. ada yang kena Puji Tuhan kena banjir kok. semua dalam lingkungan Tuhan ya. Amin. Amin. Oke. Amin. Oke. Silakan. Terima kasih Korobi Thank you Cianita. Koci. Oke. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya sambil nunggu ibadah dimulai, kalian bisa invite teman-temannya buat join ibadah sore hari ini nih. Tinggal sharingnya karena masih ada waktu 2 menit lagi untuk kita memulai ibadah. Yes, sore benar hari ini. banget. Jadi bisa sharing-sharing dulu nih. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum mulai ada informasi penting nih. Happy anniversary Korobi sama Cianita. Happy Anniv, Korobi dan Cianita. Thank Ini you ada semua ya. Thank you. yang Thank you. yang ke-21 ya, Ko. Sama Iya, benar. Yeay. Boleh teman-teman feel free untuk ngucapin di kolom chat Happy Wedding Anniversary untuk youth leader kita. Semoga Tuhan memberkati rumah tangganya selalu ya, Ko dan Ci. Thank you. Semakin diberkati juga dalam pelayanannya. Yes, di YCC amin. dan juga di yang tempat yang Tentu. lain ya, Cik Monik ya. Betul. Kita sangat terberkati dan sukacita banget kita punya Korobi sama Cianita di tengah-tengah kita pastinya. Iya, dan tentunya Terima kasih juga ya Korobi Cianita. iya, tentunya juga jadi role model buat setiap kita yang ada di sini ya, Jo. Bener banget, Cik Monik. Yes. Wah, ini kayak bintang Bintang Korea ya, Bu. Iya, kebetulan di Korea kayaknya ini ya. Oke deh. Nah, ini kita sudah mau mulai ibadah sore hari ini. Langsung saja kita kasih ke teman kita yang pelayanan, ada Angel untuk pelayanan sore hari ini. Dan teman-teman selama ibadah kita akan mute teman-teman semuanya. Tapi kalau kameranya mau tetap dinyalain, nggak apa-apa. Angel, selamat pagi. Cimonik, selamat ibadah. Selamat ibadah semuanya. Yeay, yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya teman-teman. Wow, luar biasa ya teman-teman, masih semangat untuk join YCC Online Service sampai pada hari ini. Dan aku percaya kalau sampai pada saat ini teman-teman masih rajin join, itu pasti
Dan itu udah bisa dipastiin bahwa teman-teman tuh punya mental pemenang loh. Amin. Amin ya. Luar biasa. Oke. Di tengah-tengah keadaan yang nggak tahu, misalnya di unknown, nggak tahu kejelasannya, aku percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita, dan aku percaya Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang duduk di atas tahta, tapi juga Tuhan itu teman kita, ya nggak teman-teman? Boleh bilang amin ya? Teman kita yang ngerasain suka duka kita di dunia ini lewat Roh Kudusnya. Oke, aku ajak teman-teman, yuk kita boleh zoom out dulu Zoom kita. Kita lihat di kanan kiri screen kita ada siapa. Dan aku mau encourage teman-teman buat private chat ke teman-teman yang di kanan kiri screen teman-teman. Terus bilang Jesus is within you, powerful and wonderful, seperti ini. Yay! Di kiri aku ada Cimonik. Dear Cimonik. Sama-sama ya, kita ingetin teman-teman kita. Di kanan aku juga ada Kak Jojo. Kita sama-sama ingetin bahwa Tuhan Yesus tuh gak pernah ninggalin kita, teman-teman. Yeay. Kalau udah kita kasih reaction jempol yuk. So sweet. Terima kasih teman-teman udah saling mengingatkan. Yeay. Wow. Ada beberapa nih ya yang udah. Oke. Keep going. Oke, aku percaya semuanya udah ya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Kami telah mengecap setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa
sama-sama kita sapa Roh Kudus, kita hampiri tata kudus Tuhan dengan ucapan syukur kita. Mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami nggak dapati kasih Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tempat paling aman untuk kami bersembunyi Tuhan. Oh, we worship you Lord. We bring our song and sing our soul to worship you. Selagi kami masih hidup Tuhan, selagi kami masih ada, kami mau terus Tuhan bermazmur bagi nama-Mu. Kami mau terus Tuhan menyatakan Engkaulah satu-satunya gunung batu kami, perisai keselamatan kami, membela hidup kami, penebus hati kami Tuhan. Oh, Roh Kudus menuntun kami, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan lembut sama-sama kita nyanyikan pujian ini. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's sweet, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. There's a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within than the things that you're looking into my heart. And I'm coming back to the height of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and we simply come, longing just to breathe something that's sweet, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within than the things that
ajar tangan kami untuk berperang, Tuhan. Engkau yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, melihat kemuliaan-Mu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Teman-teman, aku ajak kita angkat pujian ini. Kita mau declare bahwa God is our champion. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you're just someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things, raise them to glory. You are my champion.
declare that I lift up my voice and shout. Every wall I'm crashing down. I have the authority. Jesus has given me. Oh, and I open up my mouth. Mujizatmu atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan, atas generasi kami ya Tuhan. Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You've brought me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. Be like, you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You brought me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. That could not hold you. The victor before you. Silence the past of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. That could not hold you, built up before you. Silence the boast of sin and grave. Heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Jesus, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. I see, declare. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every
You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yes, God, yours is the glory, yours is the name above all name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang melepaskan setiap jerat dalam hidup kami, yang melindungi kami, menjadi pahlawan bagi setiap kami. Haleluya. Ya, sama-sama sembah Tuhan teman-teman. Biar pengurapan-Mu mengajar kami, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. The heavenly atmosphere invade in our places, Lord. Jesus, Jesus. Biar hadirat-Mu yang melepaskan setiap belenggu-belenggu dan tembok-tembok yang dibangun manusia yang menentang pengenalan akan Allah dihancurkan di dalam nama Yesus. You deserve all the glory, Jesus. Be glorified and magnified, Lord, in the highest place of heaven. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar kami seperti Maria Tuhan, yang mengambil bagian terbaik mendengar kebenaran firman-Mu. Kak Edo boleh pimpin kita dalam doa, Kak. Yes Lord, terima kasih Tuhan buat sore hari ini kalau kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan dan kami semua percaya Tuhan sore hari ini akan terjadi terobosan Tuhan. Akan terjadi kelepasan Tuhan buat setiap kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini ngerasain berat Tuhan, ngerasain capek Tuhan entah dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, dalam setiap hal Tuhan, aku percaya Tuhan ada kelepasan Tuhan, ada kebangkitan Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau juga pakai setiap
Umat-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk boleh, pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, isi hati-Mu ada buat setiap kami dan kami semua Engkau pandang berharga, Engkau begitu mengasihi setiap kami. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Ya Bapa, Hamba-Mu berdoa Tuhan biar kiranya setiap intimidasi, setiap godaan, setiap distraction Tuhan boleh dipatahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada fokus Tuhan sore hari ini Tuhan, selama beberapa menit ke depan Tuhan kami mau fokus hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami gak mau sia-siakan waktu kami di sini, tapi kami mau Tuhan menerima yang terbaik yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk dengar isi hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang sudah berdoa dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Aku percaya teman-teman, hari-hari ini walaupun lagi banyak yang rasain capek, bahkan lagi ditambahkan mungkin dengan adanya keadaan banjir yang mungkin di antara teman-teman ada yang lagi ngalamin, tapi aku percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap sempurna atas setiap kita apapun yang terjadi, maupun mungkin teman-teman ada yang lagi ngalamin terdampak banjir ataupun yang tidak, aku percaya perlindungan Tuhan tetap sempurna atas kita. Amin teman-teman. Oke, ini sebelum mulai masuk ke dalam firman, aku mau pertanyaan-pertanyaan santai dulu. Kita mau chill dulu. Oke, teman-teman, semuanya kita angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Yang pakai trackpad, tangannya taruh di trackpad. Yang pakai mouse, tangannya taruh di mouse. Yang pakai HP, tangannya taruh di HP kalian. Oke? Yang punya trackpad, yang pakai laptop ada trackpadnya, tangannya boleh taruh di trackpad. Yang pakai mouse boleh tangannya taruh di mouse, udah. Habis itu yang pakai HP boleh tangannya siapin di HP masing-masing. Aku punya pertanyaan. Teman-teman, buat teman-teman Kul Kemanggisan mungkin udah denger nih beberapa intro di awal, tapi tetap kita fokus sama Tuhan teman-teman semua, karena aku percaya banyak yang Tuhan mau ajarkan kita lebih. Oke? So, pertanyaan pertama, sederhana sekali. Siapa di antara kita yang punya teman? Boleh kasih reaction. Yang punya teman, please kasih reaction. Yang punya teman, tolong kasih reaction. Yang nggak punya teman, kita temenan deh yuk, sini yuk. Yang nggak punya teman, kita temenan deh yuk. Yang punya teman kasih reaction. Oke. Berarti kita semua aku percaya punya teman. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di antara teman-teman kalian, pasti ada yang pernah curhat sama kalian, bener dong? Sekarang pertanyaannya, dia curhat nih, dia cerita soal masalah. Kalian kasih solusi. Habis itu dia tetap ngelakuin kesalahan yang sama, terus datang lagi sama lu, curhat lagi, masalah yang sama lagi, udah dibilangin, dilakuin lagi kesalahannya. Bahkan lebih parah, habis itu nangisnya lebih parah datangnya sama lu. Boleh yang punya pengalaman seperti itu, kasih reactionnya. Yang merasa tersangka juga boleh kasih reaction. Yang punya temen udah curhat, dikasih solusi, berulang-ulang ngelakuin lagi kesalahan yang sama. Buat Korowi dan Cianita pasti sudah sangat sering mengalami hal-hal seperti ini. Oke, kita semua punya ya teman-teman yang seperti itu. Dan sekarang pertanyaan berikutnya, menurut kalian, menurut teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman orang-orang yang seperti itu, teman kalian yang mungkin seperti itu tuh apa sih? Kalian nyebutnya apa? Boleh tulis di komen. Bebal, susah diomongin, batu. Oke. Berarti kita, oke teman-teman,
Boleh boleh keluarkan semua keluh kesah kalian. Orang-orang yang seperti ini nih, kalian nyebutnya tuh apa sih? Beban, beban. Wow, keras kepala, susah diomongin. Oke. Astaga. Oke. Biasalah. Oke, siap biasalah. Oke, siap. Ini banyak perasaan yang dicurahkan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, em, artinya buat kita bahkan mengkategorikan orang-orang atau teman-teman kita, dia tetap teman kita anyway, walaupun dia lagi keras kepala, walaupun dia mungkin di posisi bebal saat itu, atau mungkin parahnya bodoh, dia tetap teman kita kan, iya kan, betul kan, nggak dimusuhin kan. Nah, dan tapi sekarang berarti sama-sama kita sepakat bahwa orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang kali, padahal udah diomongin, udah dikasih tahu solusinya masih nggak mau juga, masih ngelakuin hal yang salah. Ya kalian sendiri yang udah menyimpulkan tuh. Tadi apa tuh teman-temannya kalian sebutin sendiri tadi udah mengamini sendiri tuh. Nah sekarang kita balik pertanyaannya. Oke, belum dibalik pertanyaannya. Kita semua, aku yakin sekali, aku percaya sekali, kita sangat sering ngedengerin yang namanya yang bawa firman Tuhan bilang kalau hari-hari ini nih waktunya setiap kita buat bertobat, berbalik sama Tuhan, cinta sama Tuhan mati-matian, terus kayak tinggalin semua kebiasaan yang lama. Dan aku sangat percaya, apalagi teman-teman yang sudah lama percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku percaya sekali kalau kita semua di sini sering mendengar seruan pertobatan lah istilahnya. Kita sering banget ngedengar, ayo balik, ayo balik. Nah, terutama beberapa ayat di sini nih, aku mau kasih contoh nih. Hagai 1, ajakan untuk kembali membangun bait suci. Kita semua udah sering dengar tentang ini. Dimana aku ceritain singkat bahwa di sini ngomongin soal bagaimana tempat yang dulunya megah sekarang menjadi reruntuhan, bicara soal kehidupan seseorang, kehidupan kerohanian kita di hari-hari ini yang mungkin dulu pernah luar biasa, terus habis itu runtuh. Dan firman Tuhan di sini ngingetin kita untuk ayo kembali, kita bangun kembali. Kita udah sering banget dengar soal firman Tuhan yang satu ini. Terus juga ayat berikutnya itu ada di Wahyu 2. Kita sering banget juga dengar tentang ayat yang satu ini. Sebab itu Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yes, kita udah sering banget dengar ayat-ayat ini. Setuju ya teman-teman? Aku percaya teman-teman semua di sini pasti udah sering banget dengar hal-hal seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, dibalik sama kita. Siapa di antara kita yang sudah diingetin berulang-ulang kali, tapi masih jatuh dalam dosa yang sama, masih mengulang kesalahan yang sama, atau bahkan jatuhnya lebih dalam daripada sebelumnya? Boleh kasih reaction. Aku jujur, aku mengakui, aku bukan mengatakan hal ini karena aku tidak pernah berbuat salah, tapi aku sadar bahwa aku melakukan banyak kesalahan. Dan seperti yang teman-teman bilang di sini, aku juga sama. Aku walaupun saat ini posisinya berbicara di hadapan teman-teman, aku pun juga adalah orang bodoh yang ditolong sama Tuhan, yang diselamatkan sama Tuhan. Artinya teman-teman, kita tidak ada ya yang lebih tinggi, lebih rendah. Kita semua sama posisinya di hadapan Tuhan. Di sini aku mau samain posisinya, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita sering kali bebal, sering kali batu, sering kali bodoh karena melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Udah diomongin, udah dikasih tahu firman Tuhan, udah dikasih tahu, bahkan ada yang belak-belakan di depan mukanya, ada juga yang masih nggak ngerti atau bahkan tidak mencoba untuk mengerti. Aku pribadi mengalami hal itu teman-teman, aku pernah di posisi itu. Dan akhirnya
sekarang aku mau masuk ke apa materi apa hal yang mau aku bagikan buat teman-teman semua sore hari ini. Kita semua udah samain ya mindsetnya. Kita semua di sini posisinya orang bersalah. Yang kita ini pernah melakukan kesalahan yang sama dan kita ini perlu untuk dibebaskan. So, aku mau kasih kesaksian di awal bahwa beberapa hari lalu teman-teman, tanggal 16 Februari, aku lagi tidur siang. Habis itu tiba-tiba aku dapat satu mimpi yang aku ingat persis. Like nggak 100% tapi kayak 95% dari seluruh kejadiannya itu aku ingat. Dan wait, aku nge-lag nggak ya? Enggak ya? Oke, kayaknya enggak. Oke, aku lanjut. Sebentar. Sorry, aku boleh ngetes. Aku nge-lag nggak ya? Boleh ada yang kasih chat mungkin? Apakah aku nge-lag? Jangan lupa buat siapin catatan gitu buat apa yang kalian dapat hari ini dari khotbahnya. Ya, kita tunggu dulu. Kayaknya Kak Indo udah mulai masuk. Belum ya? Oke, sorry ya teman-teman. Ada aja cobaannya. Oke, aku udah ganti sinyal. Mudah-mudahan gak ada masalah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, aku lanjut. Aku agak mundur sedikit ya. Aku mau ceritain kalau beberapa hari lalu, tanggal 16 Februari 2020, aku dapat satu mimpi di siang bolong. Itu literally aku lagi tidur siang, teman-teman. Aku lagi tidur siang dan aku dapat mimpi yang 95% mimpinya itu aku inget isinya apa. Padahal beberapa hari sebelumnya aku dapat mimpi-mimpi yang ya udah bunga tidur aja gitu. Lagi mimpi apa terus aku pun udah lupa mimpinya tuh apaan aja. Tapi yang satu ini aku inget tapi aku nggak ngerti maksudnya. Jadi mimpinya tuh aku lagi jalan di komplek rumah aku sama satu temen cowok yang di mimpi itu tuh rasanya deket banget. Rasanya kita kenal deket. Padahal in real life aku nggak tahu dia siapa. Habis itu kita jalan ketawa-tawa, santai-santai, lagi jalan biasa aja, nggak ada apa-apa di situ, bahkan nggak ada mobil lewat. Terus tiba-tiba kita berdua ngerasain takut kayak ada sesuatu yang akan segera terjadi gitu sama kita. Rasanya kayak mau ada tsunami gitu tiba-tiba datang. Dan kita berdua akhirnya muter balik, kita lari, nggak tahu sebenarnya tujuannya mau kemana. Dan kita nggak tahu lari dari apaan, tapi kita berdua ngerasa takut, dan bukan cuma aku yang ngerasain, tapi teman aku juga ngerasain takut itu. Terus kita berdua lari, tiba-tiba kita masuk ke salah satu jalan yang lain. Di situ ada perempuan keluar rumah, terus dia kayak, ayo masuk sini, sembunyi di sini. Terus kita lari ke sana ngacir, kita masuk ke pelataran rumahnya, ke teras rumahnya dia. Nah, abis itu ngos-ngosan capek. Kita lari dari sesuatu yang entah apa, tapi kita merasa sekali kayak ada bahaya gitu. Abis itu ini perempuan ini pakai jaket yang resletingnya kebuka sampai bawah. Terus aku lagi ngos-ngosan, terus aku ngelihat dia. Abis itu udah dia bilang, sementara di sini berlindung di sini dulu ya. Terus dia kayak ngangkat jaketnya gitu, kayak dia buka jaketnya gini, ngeliatin sisi dalam jaketnya. Terus di situ ada kayak stiker bendera warna merah. Nah, terus abis itu aku ngeliat ke bawah, aku ngeliat ke lantai garasinya dia. Ada tulisan red flag pakai tinta warna merah. Terus abis itu aku nggak ngerti maksudnya apa kan. Dan aku ngeliat keluar lagi, nggak ada apa-apa, tapi perasaan bahaya itu masih tetap ada. Rasa takutnya tuh masih ada, dan itu benar-benar nyata banget di dalam mimpi itu. Udah, abis itu selesai mimpinya, kayak gitu doang. Aku bingung dong, ini endingnya kagak ada, dialognya dikit, ini maksudnya apa? Terus ya udah, aku pikir itu cuma kembang tidur aja kan. Sampai akhirnya pas malamnya
kita ada buat teman-teman yang udah melayani di YCSC, kita ada doa pengerja, dan di situ Pastor Billy di akhir sharingnya ngomong tentang ayat dari Matius 19. Di sini Pastor Billy bilang bahwa Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Aku ulangi sekali lagi, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan di situ aku tiba-tiba malam itu juga aku keinget, recall semua memori aku tentang mimpi tadi, dan aku keinget ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu tiba-tiba kayak Tuhan ingetin, nih lu inget kan mimpi lu tadi malam? Maksudnya tuh ini. Nih, ayat tiba-tiba Tuhan ingetin aku di ayat Amsal 27 ayat 12. Nih. Dari ayat 11 sampai 12. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakan hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu ia kena celaka. Sekali lagi. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Firman Tuhan ingetin aku kayak gitu. Dan habis itu aku langsung kayak, aku tiba-tiba kasih, Tuhan kasih gitu pengertiannya. Oke, berarti ini ada bahaya ya. Terus aku pengen cari tahu lebih dalam maksudnya apa mimpi itu. Dan akhirnya aku cari tahu red flag itu maksudnya apa sih. Dan ternyata teman-teman, red flag itu kalau di pantai itu biasa dipakai buat peringatan. Nih, beach warning flags. Kalau merah itu artinya high hazard, berbahaya, sebaiknya lu muter balik gitu. Di sini nih ada berbagai macam arti. Ada bendera yang warna kuning artinya ini agak berbahaya, sebaiknya berhati-hati. Kalau hijau artinya silahkan, boleh surfing di sana, boleh berenang di pantai. Kalau warna ungu artinya di sana, ini kayaknya ya, ini kayaknya ngomongin soal ada kayak semacam pelatihan marinir di sana, jangan masuk ke sana. Nah, yang paling atas ini udah sangat berbahaya, yang merahnya ada 2 dan pantainya biasanya ditutup. Dan yang aku tangkap adalah aku seperti dikasih bendera sama Tuhan. Satu bendera merah, high hazard. Aku disuruh balik sama Tuhan dan aku disuruh berlindung sama Tuhan. Dan aku mulai ngerti, oh iya ya. Ingat teman-teman, tadi di awal aku ceritain bahwa aku di mimpi itu lagi jalan sama 2 orang, lagi ketawa-tawa. Di mimpi itu aku tidak membawa, aku bahkan tidak merasa membawa dompet dan HP. Biasanya kalau aku bawa HP pasti aku pegang. Tapi di mimpi itu tuh enggak, aku tidak membawa apa-apa, cuman pakai baju doang keluar rumah, jalan-jalan ketawa-tawa, santai-santai kayak nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada bahaya datang. Ada perasaan bahaya datang yang aku sendiri nggak lihat bahayanya itu apa, tapi perasaan bahaya itu ada. Dan aku sadar di situ bahwa ini kayak aku lagi santai-santai, lagi ketawa-tawa karena aku tidak bersiap-siap, aku tidak membawa peralatan apapun. Ketika bahaya itu datang, aku hanya bisa ketakutan. Dan akhirnya ya tapi karena firman Tuhan bilang, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya untungnya di situ aku tidak ngalamin celaka, tapi aku lari, aku kabur karena aku sadar ada bahaya di situ. Dan di situ kayak Tuhan ingetin bahwa lu kalau lagi santai-santai terus kayak gini, kalau ada hal-hal yang besar kamu akan cuman bisa lari. Kalau enggak pernah siap, kamu hanya akan bisa lari. Dan artinya kalau kamu ada di posisi itu, kamu ada di posisi yang salah. Dan sekarang ayo balik, masuk ke dalam perlindunganku. Makanya Tuhan kasih perumpamaan di dalam mimpi itu, aku diajak masuk untuk berlindung. Dan perempuan itu bilang, udah sementara berlindung dulu di sini, berlindung dulu di tempat ini. Dan habis itu, aku sadar kalau Tuhan lagi memperingatkan aku
Dan mungkin ini juga buat teman-teman, dan aku percaya ini buat teman-teman semua. Karena aku sangat terdorong sekali untuk bagikan ini buat teman-teman semua. Coba yuk kita cross check diri kita. Dari segala macam aspek. Ngomongin sekuler, ngomongin kerohanian, tapi terutama kerohanian. Ngomongin pekerjaan, gimana sekarang kita ngerjain pekerjaan yang diberikan sama kita di hari-hari ini. Apakah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab atau kita cuma merasakan itu sebagai beban yang kita lupa padahal kita dapat pekerjaan itu dari siapa? Tuhan yang sudah mempercayakan. Yang kedua, keluarga. Di keluarga kita gimana kita hari-hari ini? Apakah kita cuma jadi kaum rebahan? Apakah kita do nothing for our family? Apakah kita nggak berdoa buat keluarga kita? Apakah kita tidak mencoba menjalin komunikasi yang baik sama keluarga kita? Gimana hari-hari ini? Apakah kita mau kecewa aja sama keadaan keluarga kita yang mungkin sedang tidak baik? Terus yang ketiga, di pelayanan, buat teman-teman yang mungkin sudah melayani, apakah kita menyerah dengan keadaan, dengan perasaan capek, dengan perasaan I need to do something else yang lebih penting? Apakah kita menyerah dengan itu semua dan akhirnya kita nggak lagi berlindung sama Tuhan, kita lupa sama apa yang jadi fokus utama kita, apa yang jadi komitmen kita hari-hari ini sama Tuhan. Yang keempat, kerohanian kita, kehidupan kerohanian kita. Gimana hari-hari ini? Teman-teman, aku bicara ini bukan karena aku dalam keadaan baik. Sekali lagi ya, aku bicara seperti ini bukan karena aku dalam keadaan baik. Waktu aku dikasih mimpi ini sama Tuhan, aku dalam keadaan tidak baik. Aku berjuang sekali hanya untuk bisa berdoa. Untuk bisa berdoa aja aku kayak mesti paksain banget diri aku. Aku udah capek, aku udah ngerjain ini, udah ngerjain itu, rasanya capek untuk berdoa juga. Apalagi ngedoain orang lain, diri sendiri aja belum bener, gimana gue mau ngedoain orang lain? Tapi Tuhan kasih mimpi ini sama aku, walaupun aku di posisi yang bodoh, aku di posisi yang lagi salah, tapi Tuhan kasih mimpi ini dan artinya teman-teman, ini Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama kita semua dan sama aku juga. Karena Tuhan gak mau kita nanggung beban ini semua sendiri. Tuhan mau kita berlindung dalam rumahnya Tuhan, sekalipun mau di pelayanan lagi susah, mau di pekerjaan lagi susah, di keluarga lagi susah, di kerohanian lagi susah, kita gak boleh nyerah. Kita harus bawa diri kita kayak waktu mengalami kasih mula-mula seperti dulu. Ingat gak teman-teman? Waktu kita semua ngalamin kasih mula-mula, kita mau capek, kita mau habis keliling komplek, bantuin di rumah orang tua, nyapu ngepel, masih diomelin, waktu dulu masih kuliah nilainya dapat jelek, duit kagak ada, lu tetap masih mau berdoa. Tapi sekarang kenapa tidak ya? Aku ngaca loh ini, aku ngomong sama diri aku sendiri. Kenapa sekarang aku mesti struggle, padahal dulu itu adalah kebutuhan aku dan aku tahu dengan aku berdoa itu aku dapat semuanya. Aku mendapatkan sukacita dan kekuatan yang bahkan tidak bisa aku dapatkan ketika aku lagi dapat duit yang banyak. Ibaratnya gitu contohnya. Atau mungkin di sini teman-teman ada sukacita yang teman-teman rasain yang lebih yang gak bisa digantikan, bahkan sekalipun ketika teman-teman lagi dapat berkat yang luar biasa gitu. Aku percaya teman-teman semua pernah ngalamin hal itu. Dan di sini Tuhan ingetin buat setiap kita, kalau hari-hari ini, ayo Tuhan udah kasih bendera merah ini, balik. Kita harus berbalik, masuk ke dalam perlindungannya Tuhan. Kita harus berbalik, masuk lagi ke dalam tempat yang memang seharusnya menjadi tempat perlindungan kita. Baik itu lagi senang, lagi susah, ataupun lagi apapun yang sedang terjadi gitu. Sekarang coba yuk kita sama-sama buka di Mazmur 46. Aku share screen. Ya, Mazmur 46. Allah kota benteng kita. Dan ini teman-teman, ini seharusnya menjadi tempat di mana kita berlindung kepada Tuhan, terlepas dari apapun yang sedang terjadi sama hidup kita di hari-hari ini. Oke, Mazmur 46 ayat 1. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ini baru ngomong ayat ini aja, teman-teman semua pasti ingat gimana dulu Tuhan tolong kalian. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung gunjang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini mau keadaan kita lagi susah banget, mau keadaannya lagi pahit banget di hati, lagi marah banget sama banyak orang rasanya, lagi kecewa sama banyak orang, kita nggak akan takut teman-teman. Waktu kita berlindung sama Tuhan. Ya, kota Allah adalah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ini ngomongin soal pertolongan Tuhan ya teman-teman. Ini aku kasih sedikit backstory. Ini di sini dibilang di ayat 6, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kenapa menjelang pagi? Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak pas malam aja? Emang Tuhan ngantuk? Tuhan tidur? Enggak, bukan kayak gitu. Di masa-masa peperangan, kebanyakan itu kita sering dengar deh, yang di bahasa Indonesia kita tahu namanya serangan fajar. Itu serangan sebelum pagi. Nah Tuhan menolong tepat pada waktunya. Artinya Tuhan menolong tepat pada waktunya persis sebelum serangan itu terjadi. Jadi buat teman-teman, kita semua di sini yang mungkin rasanya lagi ngalamin malam, lagi ngalamin takut, lagi ngalamin kayak nggak ada harapan, lagi ngalamin bingung, mau ngelihat ke kiri ke kanan rasanya gelap, rasanya kayak nggak ada harapan. Tetap duduk diam dalam hadirat Tuhan, tetap tenang. Karena Tuhan akan menolong menjelang pagi. Peperangannya belum dimulai teman-teman. Dan Tuhan akan menolong kita ketika momen peperangan dimulai. Dan karena Dia adalah rajanya, kemenangan itu milik kita. Karena Dia udah memenangkan duluan. Tadi Angel udah nyanyikan satu pujian ya semuanya udah selesai. Kita pasti menang. Karena Tuhan yang sudah memenangkan setiap pertandingannya. Dan bicara kembali lagi soal pergumulan-pergumulan yang teman-teman lagi hadapin, yang aku lagi hadapin. Ngomongin soal apa? Ngomongin di keluarga. Lagi drain, lagi capek. Ngomongin di pelayanan, lagi capek, gak tahu mau ngapain. Rasanya bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang lagi gak bisa pelayanan gara-gara masa COVID kayak gini. Ngomongin soal pekerjaan lagi susah, workload lagi banyak banget, segala macam. Tapi tetap tenang, tetap sabar teman-teman. Lanjut, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Ini kita cuma disuruh nonton peperangannya karena kita udah dimenangkan nih. Nih, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Peperangannya di bumi. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Isi teman-teman, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Tapi jangan lupa, di saat waktunya tiba, kalau kita masih malam, belum fajar, belum waktunya, Tuhan akan tolong ketika menjelang pagi, tepat pada waktunya. Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan. Ini segala macam pergumulannya diselesaikan, dipatahkan teman-teman. Jangan khawatir, jangan takut. Kita harus muter balik berlindung sama Tuhan, jangan pakai kekuatan kita sendiri, jangan kita berasa sok pinter. Oke, boleh cari tahu kok, boleh nambah pengetahuan, boleh, itu harus. Ngomongin baca firman Tuhan, cari tahu supaya kita lebih berpengalaman, cari tahu dari firman Tuhan, itu boleh, harus, kudu, wajib. Tapi teman-teman, jangan kita jalan sendiri keluar dari perlindungannya Tuhan. Ketika ada bahaya, kita nggak siap.
Dan sekarang teman-teman, ayo kita semua balik. Ayo kita semua tadi sudah sadar, kita udah tahu bahwa kita ini masih sering kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Udah diomongin berulang-ulang, masih aja ngeyel, masih aja batu, sama dengan aku. Aku pun juga masih melakukan kesalahan dan ketika Tuhan kasih lihat mimpi ini sama aku dan pengertiannya diberikan sama aku sadar bahwa Tuhan mau aku berbalik karena Tuhan sayang sama aku. Dan karena Tuhan sayang sama teman-teman semua tuh, Tuhan izinkan teman-teman semua boleh dengar pesan ini. Gitu. Bukan karena akunya ya teman-teman sekali lagi, tapi karena Tuhan. Ini aku bisa bicara seperti ini karena Tuhan, bukan karena aku. So, kita di ayat 11, aku highlight sekali di ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Disuruh apa? Diam. Mungkin lagi lupa, teman-teman ada yang kayak aku lagi jalan-jalan hahaha lupa kalau sebenarnya kita lagi dalam masa peperangan dan kita nggak bawa apa-apa. Akhirnya ketika ada bahaya, ketika ada proses yang rasanya besar, kita cuma bisa takut, lari karena kita nggak ada dalam perlindungannya Tuhan. Tapi Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk masuk ke dalam perlindungannya Tuhan, ke benteng perlindungannya Tuhan, dan untuk diam di sana. Ada waktunya teman-teman untuk kita diam. Yes, kita boleh berstrategi. Yes, kita boleh cari pengetahuan. Kita boleh take action buat segala sesuatu yang harus kita lakukan di hari-hari kita. Tapi jangan lupa ada waktu untuk diam. Yaitu apa? Masuk dalam hadirat Tuhan, cari isi hati Tuhan. Bahkan bersyukur aja teman-teman. Bersyukur aja teman-teman. Itu udah satu hal yang sangat matter. Gini deh, kita tahu COVID lagi masih luar biasa sampai saat ini. Kalau di antara teman-teman ada yang belum pernah kena atau udah pernah kena tapi sembuh, itu juga udah salah satu bentuk perlindungan Tuhan yang udah jelas-jelas nyata dalam hidup kita. Atau yang pernah ngalamin jadi OTG, ODP dan segala macamnya, tapi tetap kita sampai saat ini masih boleh ada, masih bisa dengar firman Tuhan, boleh balik lagi, di Tuhan luruskan dalam tracknya, itu kasih karunia Tuhan teman-teman. Jangan lupa hal-hal yang sesederhana itu kadang karena terlalu biasa, terlalu sering Tuhan kasih karena terlalu sering Tuhan kasih mujizatnya itu setiap hari, lama-lama kita menganggap itu hal yang biasa, padahal itu sebenarnya perlindungan Tuhan yang nyata-nyata terjadi dalam hidup kita gitu. Dan kita tahu sekarang bahwa kita bersalah, kita pernah bersalah di hadapan Tuhan, dan mungkin ada di antara teman-teman yang lagi capek, yang lagi redup apinya dalam Tuhan, kerohaniannya lagi kendor, hubungan dengan keluarga lagi kendor, hubungan dengan sesama lagi kendor, segala macamnya. Teman-teman semua yang tahu pergumulannya persisnya seperti apa. Kesalahan yang mungkin dilakukan berulang-ulang, teman-teman semua yang tahu apa yang sedang teman-teman alamin di hari-hari ini. Tapi Tuhan ingetin sekali lagi untuk ayo balik teman-teman. Kita gak boleh nyerah. Kita udah dikasih red flag nih hari ini sama Tuhan. Ayo kita balik. Ayo kita muter balik. Dan kita masuk dalam perlindungannya Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan sekarang kita udah di posisi masuk dalam perlindungan Tuhan ya teman-teman. Kita sekarang udah masuk dalam perlindungannya Tuhan. Sekarang apa yang harus lakukan ketika nanti tiba waktunya buat kita maju, berperang, menghadapi kenyataan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau kita harus menghadapi pergumulan kita di kerjaan, di keluarga, di pelayanan, atau di kehidupan kerohanian kita. Kuncinya di nomor 4 dulu, di kehidupan kerohanian dulu. Kita sama-sama buka sebagai penutup. Ini di awal ayatnya ketara banget penutupan. Efesus 6 ayat 10.
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Ternyata intimidasi yang aku rasakan di mimpi itu, ketakutan yang gak tahu datangnya dari mana, itu tipu muslihat. Orang sebenarnya kita punya kuasa kok. Lu tinggal patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tinggal lu tengking, itu selesai urusannya. Ibaratnya kalau ngomongin peperangan rohani seperti itu. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. That's why aku sekarang mengerti bahwa kenapa Tuhan izinkan aku merasakan rasa takut yang tidak terlihat dalam mimpi itu. Karena lawannya bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah kenapa tidak kelihatan sama mata jasmani aku di dalam mimpi itu. Dan ini buat kita semua. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Begitu udah selesai, kita nggak mati, kita nggak teler, kita nggak sempoyongan, tapi kita tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan berikan sama kita. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Akunya itu diganti teman-teman semua. Tadi liriknya kalau nggak salah, when I lift my voice and shout, miracles are breaking down, comes breaking down, walls come crashing down. Itu semua terjadi ketika apa? Ketika kita mengeluarkan perkataan kita. Dan di sini dibilang juga supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, teman-teman. Kalau sekarang kita udah tahu, udah dengar, inilah yang nantinya akan kita dapatkan. Nomor 4, kalau kita lakukan duluan, kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nomor 3, 2, dan 1. Percayalah teman-teman, fondasi kebenaran dalam firman Tuhan itu bisa diaplikasikan dalam segala hal yang teman-teman lakukan. Aku pribadi sampai saat ini, aku bekerja di sekuler, aku bekerja sebagai video editor di salah satu perusahaan, dan aku juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus aku lakukan, dan banyak sekali teman-teman prinsip-prinsip yang diajarkan yang sebenarnya ini sama yang dibilang di firman Tuhan. So, kenapa kita harus cari dari tempat lain lagi kalau kita punya sumbernya? Dan itu teman-teman dari kita sama-sama cross check lagi tadi. Yang pertama, kita harus sama-sama buka mata dan buka hati. Sadari kalau kita lagi buka celah dan mungkin sedang berjalan ke arah yang salah. Kita harus buka mata, buka hati kita. Sadari kalau mungkin kita lagi berjalan ke arah yang salah. Dan kalau udah muter balik, kalau udah sadar kita lagi salah, muter balik, ayo masuk lagi dalam perlindungannya Tuhan. Itu poin keduanya, masuk lagi dalam perlindungan Tuhan. Karena mau kita secapek apapun, sedrain apapun, kalau kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, itu tadi seperti yang aku bilang, kalau urusan kerohanian udah selesai, 3 persoalan yang lain kita akan bisa menyelesaikan dengan jauh lebih mudah. Sekalipun hasilnya tidak sempurna, kita akan tetap bisa merasa content, kita tetap bisa merasa cukup, karena kita mengerti untuk bersyukur. Dan yang ketiga, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
hendaklah kita tetap terus kuat di dalam kekuatan kuasanya itu yang di ayat 10 tadi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena ketika kita berlindung dalam Tuhan, kita jadi kuat. So, buat kita semua yang hari-hari ini yang lagi ngalamin capek kerohanian, capek melayani, capek memberi di keluarga, memberi di pekerjaan, memberi di manapun itu, you name it, kalian semua yang tahu, teman-teman semua yang tahu, ayo kita tidak boleh berhenti. Kalau kita udah keluar dari perlindungannya Tuhan, kita harus muter balik. Kita harus muter balik. Jangan lagi kita salah ambil keputusan. Tuhan sayang sama setiap kita teman-teman. Makanya Tuhan ingetin berulang kali. Ya teman-teman, aku berdoa supaya ini tidak menghakimi teman-teman, karena teman-teman tadi aku menyamaratakan di awal kalau kita bodoh, tapi teman-teman kalau kita menyadari bahwa diri kita ini bodoh dan kita kemudian mau keluar dari kebodohan itu, kita terima dan kita mau keluar dari kesalahan itu, aku percaya kita semua akan berbuah sangat lebat, dan kalian akan bisa memenangkan setiap peperangan di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, bahkan di kehidupan kerohanian kalian masing-masing, dan kalian akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Itu aja teman-teman yang mau aku share hari ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini kalau kami boleh mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami, Tuhan, izinkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami buat. Tuhan masih kasih kesempatan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Engkau begitu mengasihi setiap kami, Engkau begitu mengasihi setiap anak-anak-Mu yang ada di YCS ya Tuhan. Kalau mungkin di hari-hari ini ada anak-anak-Mu Tuhan yang merasa terintimidasi, merasa terhakimi Tuhan atas kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu, aku berdoa Tuhan biar setiap belenggu-belenggu kepahitan, belenggu-belenggu keterikatan akan masa lalu, belenggu-belenggu kekecewaan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, kalau ada yang lagi ngerasain kecewa, Tuhan ingatkan satu hal bahwa ayo bangkit lagi yuk. Lihat wajahku karena semua sudah selesai di kayu salib. Yuk bangkit lagi. Karena ada rohku, roh Tuhan. Tuhan ingatkan ada roh Tuhan yang tinggal dalam hati setiap teman-teman untuk membawa kita keluar. So teman-teman, kalau ada di antara kalian yang ngerasain terhakimi atas apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu, Tuhan bilang stop, yuk jangan lagi merasa terhakimi, aku sudah mengampuni kalian. Yuk aku udah kasih red flag, ayo muter balik. Tuhan sangat mengasihi setiap kita teman-teman, dan Tuhan mau kita ada dalam perlindungannya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat teguran-teguran yang Tuhan berikan. Kami tahu Tuhan mengasihi setiap kami Tuhan, dan kami tahu bahwa bentuk kasih-Mu tidak harus selalu yang mengenakan buat telinga kami, gak harus selalu yang mengenakan buat hati kami, tapi ada kalanya kami disesah, ditegur, dan dihajar. Karena Tuhan tidak mau kami menjadi anak-anak, tapi Tuhan mau menjadi setiap kami menjadi pribadi yang dewasa. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami lagi lalai hari-hari ini, tapi kami mau Tuhan hari-hari ini berbalik. Yuk teman-teman yang mau untuk komitmen lagi sama Tuhan, yuk boleh taruh tangan kalian masing-masing di dada. Tuhan, kami mau komitmen lagi Tuhan sama Engkau, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, kami mau belajar Tuhan daripada-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan, setelah selesai ibadah youth online service hari ini, kami mau meluruskan kembali apa yang salah dalam hidup kami. Mulai dari berdoa dan berdoa. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu percaya roh-Mu tinggal tetap dalam hidup mereka, tinggal tetap dalam hidup kami semua. Biar pengurapan yang daripada Tuhan terus mengalir Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada api yang menyala-nyala, ada breakthrough Tuhan terjadi atas hidup setiap anak-anak-Mu. Dari kerohanian setiap kami, terobosan dalam keluarga kami, terobosan dalam pelayanan kami, terobosan dalam pekerjaan kami percaya Tuhan yang sediakan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai Tuhan untuk
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Amin. Thank you Kak Edo. Thank you so much for sharing with us. Dan kita berdoa buat Kak Edo juga biar setiap firman yang sudah ditabur boleh jatuh di tanah yang subur ya Jo ya. Amin. Ya, dan juga kita berdoa buat Kak Edo supaya diberkati pekerjaan, terus pelayanannya tentunya di YCSI dan juga di Kul Kemanggisan, dan juga terus diberkati keluarga, hubungannya juga, apapun yang Kak Edo kerjakan tentunya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Thank you. Amin. Thank you Kaido, thank you Cimonik, dan teman-teman semuanya. Kita mau memberi yang terbaik melalui persembahan karena kita sudah diberkati hari-hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, bagian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberi dengan hati kami Bapa. Ajari kami untuk memiliki motivasi yang benar dalam memberi Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi Tuhan dalam kehidupan masa depannya mereka semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang kami kembalikan hari ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kami. Biarkanlah Tuhan dari hal ini Tuhan kami belajar Tuhan kedisiplinan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Nah teman-teman semuanya bisa langsung aja scan barcode yang sudah muncul di layarnya. Cimonik ngomong-ngomong tentang firman yang didapat hari ini, thank you banget Kak Indo. Jujur itu relate banget sama apa yang aku rasakan. Aku kayak ngerasa, aku pikir cuma aku doang nih yang hari-hari ini kayak mundur, kayak gimana ya, ya gitu rasanya tuh kering gitu. Dan ya sekali lagi aku diingatkan bahwa kalau aku sadar harusnya memang aku berbalik gitu. Thank you banget Kaido. Cimonik dapat apa nih Cimonik sore hari ini? Aduh, dahsyat banget sharingnya Kak Edo, dan lagi-lagi seperti yang tadi Kak Edo juga bilang, mungkin ini firmannya udah berulang kali gitu kita dengar ya, tapi kalau Tuhan masih ingetin, kita wajib mengucap syukur sih, tadinya Tuhan masih perhatiin setiap kita gitu. Dan bener banget sih hari-hari ini, kalau tahu kerohanian kita udah mulai menurun, pas kita sadar, ayo deh buru-buru cepet balik lagi gitu, jangan sampai nunda-nunda akhirnya terlalu jauh sampai akhirnya udah ketinggalan gitu kan. Jadi teman-teman bener-bener sih maksudnya kuatin juga dengan apa yang Kak Edo sharingin gitu, supaya kita nggak nyerah teman-teman, nggak boleh nyerah sama diri sendiri, terlebih nggak boleh nyerah sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada kok nungguin setiap kita buat balik lagi gitu sama Tuhan gitu sih. So thank you Kak Edo for sharing. Thank you Kak, jujur aku tadi sepanjang firman tuh aku udah nahan nangis, tapi mau gimana ya. Oke deh, bukan hanya kita percaya bahwa teman-teman yang lain juga diberkati, dan kita mau dengar satu sharing dari teman kita. Ada Felicia, selamat sore Felicia, shalom, boleh sharing apa yang Felicia dapat dari firman sore hari ini? Mana nih Felicia? Boleh di unmute mungkin Felicia. Felicia, kita cari dulu. Izin Felicia. Oh Oke. ya, sepertinya oke. Iya. Udah. Udah ya, oke. Silakan. Kalau aku tadi dapetnya ya itu ya, balik lagi banyak banget orang-orang yang kayak udah dibilangin berulang-ulang tapi kayak nggak mau denger gitu loh. Terus udah gitu kalau takutnya jangan sampai kalau misalnya saking nggak mau dengernya, tahu-taunya waktunya udah datang, udah tolak, nyesel di belakang ya kan. Mendingan mulai dari sekarang sering-sering cross-check diri, cross-check hati di berbagai aspek supaya jangan sampai kita ketinggalan gitu. Terus udah gitu buat apapun yang jadi pergumulan kita, buat apapun yang lagi kita hadapin sekarang, kayak kita tuh mesti lebih dekat sama Tuhan, doa aja, minta gitu. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong gitu. Aku tadi dapetnya gitu.
Thank you Felicia Amin. buat Thank sharingnya, you. memberkati sekali. Ya, Oke. kita masuk ke pengumuman ya, Cimonik. Langsung aja tim Boleh. multimedia boleh dibantu. Ini dia. Oke. Sebelum ke pengumuman Jo, kita ada persembahan sulung nih. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh gembala kita, bahwa setiap awal tahun, kita semua tentunya akan memberikan persembahan yang terbaik di awal tahun. Nah, itu biasanya disebut dengan persembahan sulung. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan, di layar ini sudah tertera nomor rekeningnya. Jadi teman-teman bisa screenshot foto untuk disimpan. Nanti setelah sudah siap, nanti boleh untuk memberikan persembahan yang terbaik tentunya buat Tuhan. Nah, selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Cimonik buat informasinya. Jadi teman-teman semuanya boleh di screenshot dulu atau dicatat nih, enaknya yang mana lah pokoknya. Nanti kalau udah acara ini atau mau langsung juga selamat memberi gitu. Ya Cimonik, selain ini juga banyak, nah ini dia pengumuman yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya kita punya Instagram nih. Wajib banget yang belum follow langsung aja follow Instagram kita di YCIC_GBI beneran ya. Oke. Nah di situ ada banyak informasi-informasi dan juga ada rekapan-rekapan resume dari ibadah-ibadah yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung aja follow. Oke. Yes, follow jangan lupa. Next mungkin. Oke, ini dia YCSC YouTube channel. Nah, buat teman-teman, setiap minggunya pada saat ibadah ini, kita tuh pasti akan upload setiap ibadah setiap minggu itu ke YouTube channelnya kita. Nah, buat teman-teman yang pingin recalling lagi, atau mungkin ketinggalan nih ibadah minggu-minggu yang lalu, atau mungkin yang minggu ini, teman-teman bisa langsung aja ke YouTube channelnya kita, YCSC GBI Senayan City. Nah, nanti kalian bisa lihat, nonton lagi video-video dari ibadah-ibadah setiap minggunya. Tentunya pasti akan sangat amat memberkati. Ya kan, Jo? Bener banget. Bisa di-share juga kan Cimonik ke teman-temannya. Ya, bener banget. Jangan lupa subscribe. Ya. Like dan share. Lanjut. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman, meskipun dalam kondisi pandemi, ya besok kita tetap akan beribadah bersama-sama di YouTube channel kita Skeno Ministry. Nah, untuk premiernya itu jam 10 pagi, jadi teman-teman bisa set alarmnya, so besok pagi kita bisa ibadah bareng-bareng jam 10 pagi. Tapi kalau ternyata paginya ada acara dan sebagainya, kalian bisa tetap akses ibadah ini selama 1 hari, sampai ganti hari. Yeay, tetap connect sama Tuhan ya. Next. Tara, ini dia adalah online call. Nah, jadi apa sih online call ini, teman-teman? Jadi call ini adalah community of love, di mana kita ini bisa masuk ke dalam sel-sel yang lebih kecil lagi sebagai satu komunitas tentunya, untuk bisa sharing-sharing dengan teman-teman kita, untuk bisa cerita-cerita, banyak deh pokoknya. Nah, kita ada 4 call di YCSC. Yang pertama itu adalah Kemanggisan. Teman-teman Kemanggisan, mana suaranya? Yeay. Oke, yang kedua ada Fraye. Fraye, halo. Terus juga ada Saturday. Yeay, Saturday. Dan yang terakhir adalah Karawaci. Karawaci. Yeay. Nah, buat teman-teman yang rindu banget buat berkomunitas dan pingin banget nih untuk join-join ke call-call ini, bebas di mana aja, karena kan sekarang kita online nih, Jo. Jadi nggak terbatas oleh waktu dan juga tempat. Nah, bebas. Nanti kalau misalkan tertarik, bisa aja langsung hubungin teman kita di sini, Immanuel Alfredo yang tadi khotbah, atau bisa DM kita di Instagram YCSC_GBI Sensi. Benar banget. Nah, di sini tuh kita bakal lebih mengenal satu sama lain ya Cimonik, apalagi di tengah kondisi kayak gini, biar kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman dan bisa sharing, ya kan Cimonik? Ya, bener banget tuh. So, welcome teman-teman. Swipe right. Swipe left ya. Ini dia. Nah, selama ini kan selalu kita ngomongin ada prayer support nih. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, mana ya namanya Monica Priscilia? Ini dia. Jadi langsung aja bisa DM Cimonik ya, untuk teman-teman yang mungkin hari-hari ini butuh dukungan dalam doa.
Jangan merasa sendiri. Selain ada Tuhan Yesus, kalian punya saudara-saudara seiman, yaitu kita. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang memang dipergumulkan, langsung aja bisa chat Cimoni, bisa DM di Instagram untuk minta dukungan dalam doa. Gak usah malu. Iya kan? Yes, bener banget. Lanjut. Selanjutnya, tada, welcome newcomers, yeay! Kita senang banget nih teman-teman kalau setiap minggunya kita kedatangan teman-teman baru yang baru join pertama kali di YCSC. Mungkin boleh reactionnya buat teman-teman yang baru pertama kali join, kita terbuka banget dan kita senang banget bisa kedatangan teman-teman. Dan tentunya jangan lupa juga di layar ini sudah ada QR code. Nah, teman-teman bisa untuk scan supaya nanti kita bisa keep in touch untuk bisa misalkan ikut komsel atau kita punya info-info tentang YCSC, ya nggak Jo? Benar banget Cimonik. Dan teman-teman semua yang setia, jangan lupa besok bawa teman-temannya ya. Jiwa-jiwa. Yay! Oke. Next, udah ya? Sepertinya Oke, sudah. Saatnya deh. kita untuk doa tutup ya Cimonik ya. Nah, teman-teman, Betul. nanti untuk doa penutup dan kita serahkan ke rekan kita yang pelayanan doa penutup, ada Kak Ino, benar? Betul, silahkan Kak Ino. Silakan Kak Ino. Oke guys, mari semuanya sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore hari ini, kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk ibadah youth. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu, lawatanmu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat setiap kami yang melayani, buat setiap kami yang hadir Tuhan. Semua yang ada dalam Zoom ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kasih-Mu terus ada atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Edo yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu juga Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang telah menguatkan kami, memberkati kami, menegur setiap kami Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Edo Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu terus boleh ada atas Edo Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, terus jadi alat-Mu Tuhan Yesus dimanapun Edo berada Tuhan, nggak cuma di YCSC, tapi juga di tempat di mana Edo Tuhan tempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, apapun yang menjadi doanya, pergumulannya, biarkan Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat youth pastor kami Tuhan, buat Ko Robi, biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan boleh mengalir atas Ko Robi lebih lagi Tuhan, berkati Ko Robi lebih lagi Tuhan Yesus, biar bisa membimbing setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan terus masuk dalam hadirat-Mu, dalam track-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dalam keluarganya, dalam usahanya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan boleh buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Cianita Tuhan sebagai penolong, sebagai tiang doa juga Tuhan, bagi Ko Robi, juga Ibu dan Kakak Rohani setiap kami Tuhan Yesus. Kau berkati hatinya lebih lagi Tuhan, biar Cianita Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya, Karen Nathan, keluarganya Tuhan. Biar kasih Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, Mazmur 91 ada atas keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pastor Billy Tuhan, sebagai gembala kami Tuhan, di Senayan City dan Emporium Pluit. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, tangannya, Kau berkati kakinya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, biar Kau kuatkan lebih lagi Tuhan, membimbing setiap kami Tuhan, untuk masuk dalam destiny-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan, jadi saluran berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, gak cuma di gereja ini Tuhan, tapi bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, biar yang kekuatan daripada Tuhan terus menyertai keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, di YCSC khususnya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, apapun yang proses boleh kami alami Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terus menyertai setiap kami Tuhan. Tak Kau biarkan kami ditinggal sendiri Tuhan Yesus. Kau yang menuntun setiap kami, Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap proses yang ada membentuk setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau berkati setiap kami dalam sekolah mungkin Tuhan, dalam pekerjaan, apapun yang kami lakukan, biar ada Tuhan
di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan setiap apapun yang kami lakukan Kau buat boleh berhasil Tuhan Yesus, dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan lawatan Tuhan boleh terjadi on time atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biar setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Biar setiap orang-orang yang belum kenal Tuhan boleh mengalami pengenalan akan Tuhan, mengalami kuasa-Mu, mengalami hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biar setiap suku-suku bangsa Tuhan boleh mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar ada roh takut akan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang berdaulat lebih lagi atas bangsa kami Tuhan, atas negeri kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Jakarta Tuhan. Biar Tuhan damai sejahtera boleh ada atas kota kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pencurahan Roh Kudus boleh terjadi atas kota kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga hari-hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan kesembuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biar setiap virus-virus COVID-19 Tuhan boleh dinyahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan setiap case-case yang ada Tuhan boleh menurun Tuhan, bahkan hilang dari Indonesia. Kau berkati setiap kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan. Biar sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah puri-purimu, kediamanmu di mana engkau berada. Kiranya berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. God bless semua. Thank you udah join ya. Amin. Thank you Kak Robi. Thank you semua. Ya, God bless semua ya. Thank you Kak Sehat-sehat Robi, semua ya. Thank you Cianita, semuanya. Thank Edo you Korobi, juga. Cianita.